Bab 1175. Orang yang sedang berpacaran. Ya Tuhan, setelah kamu mengatakan begitu, benar-benar terlihat mirip. Tadi aku merasa sedikit tidak asing. Apa-apaan ini? Mengapa ada hubungannya lagi dengan CEO Yes Corp? Apakah berarti gadis penjual makanan itu menginjak 3 perahu? Pakailah sedikit otak. Apakah kamu tidak melihat berita terbaru Yes Corp belakangan ini? Tuan muda Ye sendiri telah memiliki istri, hanya saja terjadi sesuatu saat mempersiapkan pernikahan. Aku bahkan melihat foto istrinya di dalam berita. Dia memang cantik. Aku seperti mengingatnya, seharusnya masih bisa menemukan beritanya saat kita mencarinya di pencarian. Jadi beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mencari berita, dan mereka melihat foto-foto Audrey Han saat pesta pernikahan, tetapi karena terjadi sesuatu dengan mempelai laki-laki Golden Ye, jadi hanya tersisa Audrey Han seorang di pesta pernikahan. Apakah ini anak Tuan muda Ye? Sudah sebesar ini. Kenapa dia ada di sini? Menjadi pelayan di kedai kecil gadis penjual makanan. Beberapa orang ini benar-benar merasa bingung, hanya resepsionis yang menelan ludah dan merasa mereka benar-benar tidak seharusnya berada di sini hari ini. Mereka menemukan terlalu banyak rahasia. Sebelumnya, semua orang mengira dia hanya seorang wanita tanpa latar belakang, tetapi bisa membuat putra Golden Ye dari Yes Corp bekerja di sini, dan lagi Satria Lin, termasuk Andri Han. Ketiga orang ini terkenal di kalangan bisnis. Memikirkan hal ini, resepsionis mengambil ponsel yang diletakkan di atas meja, itu. Aku ingat pakaian di rumahku sepertinya belum disimpan, dan sepertinya sudah mau hujan. Aku akan kembali untuk menyimpan pakaian, kalian makanlah, aku akan bayar tagihannya. Kemudian dia bangkit dan pergi ke kasir untuk membayar tagihan, lalu bergegas pergi. Orang yang datang bersamanya, ada seorang yang melihat ke matahari di luar, dan berkata dengan aneh, matahari sepanas ini, bagaimana mungkin akan turun hujan? Ada apa dengannya? Mendengar ini, seseorang mencibir, idiot, dia jelas-jelas takut dan kabur, tidakkah kamu dapat melihatnya? Kalau begitu, kita pergi atau tidak? Mereka tiba-tiba menyadari, kalau orang yang mau mereka lawan, mungkin tidak bisa mereka singgung. Adakah yang lebih buruk dari ini? Jika mereka kehilangan pekerjaan karena mempermainkan seorang wanita atau menyinggung para pengusaha besar ini, itu benar-benar kerugian, ditambah lagi kepergian resepsionis, kemunculan Glenn dan Satria Lin telah membuat hati mereka mulai goyah. Dengan cepat ada orang yang ikut berdiri. Lagi pula, aku dari awal tidak setuju untuk kemari dan mencari masalah dengan gadis itu. Aku juga tidak menyukai CEO Han. Kalian mau mempermainkan atau membuat masalah, kalian urus aja sendiri. Aku kembali dulu. Kalau begitu aku pergi juga. Pacarku tidak terlalu senang ketika aku datang hari ini. Aku tidak kencan bersamanya di akhir pekan, malah makan ramen di sini, apa-apaan ini. Satu persatu mulai pergi, 6-7 orang yang datang, akhirnya telah pergi 3-4 orang, menyisakan 2-3 orang saling memandang. Apakah kalian pergi juga? Lupakan saja, kita sudah datang. Bagaimana kalau kita makan ramen dulu sebelum pergi? Baik, kalau begitu makan ramen baru pergi. Segera, Haniluo menghidangkan ramen, dia melihat kursi yang awalnya penuh ternyata kosong, hanya menyisakan 3 gadis yang duduk di sana. Hei, apa aku salah mengantar? Bukankah meja kalian memesan 7 mangkuk ramen? Dia meletakkan 3 mangkuk di depan gadis-gadis itu dengan ragu, dan bertanya, apakah Glenn bocah kecil itu salah menulis pesanan? Bagaimana kalau aku membantu kalian mengubahnya? Tidak perlu Bibi. Seseorang bergegas berkata, kami biasanya banyak makan, memang 7 mangkuk. Anda tolong hidangkan terus untuk kami. 2 lainnya mengangguk dengan kaku. Haniluo Huimei, tidak perlu bersikeras, jika salah memesan cukup ubah pesanan saja. Tidak salah memesan, Bibi bantu kamu terus menghidangkannya, temanku telah membayarkan tagihannya.
Pihak lawan telah mengatakannya, dan Haniluo tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi dia pergi ke dapur di belakang, sambil berjalan sambil memikirkannya. Tidak tahu apa yang telah terjadi dengan gadis-gadis di luar itu. Jelas-jelas hanya 3 orang, malam menginginkan 7 mangkuk ramen. Aku bertanya, apakah salah mencatat pesanan, malah mengatakan tidak perlu diperbaiki. Apakah mereka bisa menghabiskan 7 mangkuk ramen? Setelah mendengarnya, seorang karyawan menjawab, Bibi, mereka mengatakan bahwa tidak perlu diubah, ya tidak perlu diubah. Kurasa biasanya rakus, jadi kali ini dengan tidak mudahnya ada waktu kemari, jadi ingin makan 2 kali lipat. Haniluo merasa masuk akal setelah mendengarnya, jadi dia tidak mempedulikannya lagi. Tapi suasana di luar tidak begitu menyenangkan, ketiga gadis yang ditinggalkan tidak merasa puas, dan tidak ingin langsung pergi. Jadi mereka tinggal dan makan ramen. Tidak berani meminta pengembalian uang, takut menyinggung tuan muda kecil Yescorp. Bodoh, kenapa pula jika minta pengembalikan uang? Apakah tidak boleh menukarnya ketika memesan terlalu banyak? Apakah kalian sepenakut itu? Kamu berani, kenapa kamu tidak mengatakannya tadi? Benar, kenapa tidak mengatakannya? Kamu malah mengangguk, bukannya kamu juga setuju. Kalian, lupakan saja, semua orang sudah hampir pergi semua. Jelas, tidak ingin menjadikan masalah ini batu sandungan sendiri, dan lagi kita hanya kesal saja. Tapi jika Cheo Han benar-benar menyukainya, juga tidak ada yang bisa kita lakukan. Bisakah kita mengubah pikiran Cheo Han? Benar, Sekretaris Su telah bersama Cheo Han selama bertahun-tahun dan tidak mengubah apapun, apalagi kita, dan lagi kita hanya kesal dan ingin menyusahkannya saja, dan tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Apa maksud kalian berdua? Apakah aku yang mengajak kalian keluar pada awalnya? Bukankah kalian juga setuju? Beberapa orang terdiam, saling memandang, dan kemudian menghela napas. Lupakan saja, kita sudah datang, karena tidak ingin menimbulkan masalah, maka jangan membuat masalah. Kami akan pergi setelah kita menghabiskan mie. Jadi ketiganya mulai menundukkan kepala dan memakan mie. Setelah salah satu dari mereka menyesap sup, raut wajahnya menjadi tidak tenang. Dia ingin berseru tetapi takut diejek rekan satu timnya, jadi dia hanya bisa mengatakannya dengan suara kecil. Rasanya sepertinya lumayan. 2 orang lainnya tidak percaya dan menyesap kuahnya, dan menyadari rasanya memang lumayan. Tapi semuanya diam dan tidak mengatakan apa-apa, menundukkan kepala dan memakan mie. Masalah ini akhirnya berakhir. Satria Lin sudah lama duduk di ruangan lantai 2, dan tidak juga melihat bayangan Gita. Dia menggoyangkan cangkir teh di dalam gelasnya, dan tidak bisa menahan menghela napas. Benar saja, orang yang jatuh cinta mengabaikan bisnis di toko. Dia ingin makan semangkuk mie hari ini. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar, dan tidak lama kemudian muncul Gita yang terengah-engah. Lin, Tuan Lin. Aku baru tahu kau ada di sini. Tapi aku punya pekerjaan dan keluar hari ini, maaf. Tidak masalah, orang yang berpacaran, akan menghabiskan sedikit waktu. Satria Lin tersenyum meliriknya. Gita langsung malu, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan terbata-bata. Dia tahu kalau Satria Lin mengenal Andri Han. Terakhir kali saat berada di kantor polisi, dia yang memberitahu Andri Han untuk datang. Bersambung.